Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 7 hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat ya, walaupun kita belajarnya via daring, via online, tidak langsung tatap muka di sekolah. Oke, langsung saja. Untuk hari ini, kita nanti akan belajar tentang aplikasi yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Biasanya di sini kalau misalkan misalkan kalian itu ingin menjadi seorang sekretaris atau bendahara, ataupun yang berhubungan dengan keuangan, biasanya aplikasi ini sering sekali digunakan di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas aplikasi yang digunakan ini, yang sering digunakan ini. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya yang lebih lanjut, kita yang pertama, karena ini baru pertama kali untuk mengenal aplikasi ini, kita harus mengenal dahulu apa bagian-bagian yang berada di dalamnya atau terdiri dari bagian-bagian penting apa saja yang harus kita ketahui sebagai dasarnya. Oke, ada yang bisa menebak kira-kira aplikasi apa yang Ustadz maksud hari ini? Oke, pas sekali, benar sekali anak-anak. Jadi yang Ustadz masuk di sini adalah aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk aplikasi ini dia tampilannya berupa spreadsheet atau tabel-tabel. Nah, di sini kita akan belajar beberapa bagian yang biasanya umumnya harus kalian kuasai. Karena dengan menguasai bagian-bagian ini, kalian akan bisa belajar ke tingkatan berikutnya, yaitu dengan penggunaan rumus. Oke, untuk yang pertama di sini saya tampilkan terlebih dahulu bagaimana tampilan dari Microsoft Excel dan bagian-bagian apa saja yang biasanya kita gunakan atau yang digunakan orang-orang yang harus dikuasai sebagai dasarnya. Nah, ini adalah tampilan di dalam Microsoft Excel. Untuk bagian-bagiannya itu sudah saya tampilkan. Silahkan Ananda bisa cek. Ya, ada berapa jumlahnya? Bagian utamanya? Iya, ada 4. Nah, yang pertama itu ada baris, yang kedua ada kolom, yang ketiga ada sel, yang keempat adalah rank. Ustadz, kenapa ini harus dikuasai? Oke, pertanyaan bagus. Ini 4 ini terlihat simpel, tetapi sebenarnya ini adalah dasar buat kalian kenapa harus menguasainya. Karena dengan menguasai 4 menu ini, kalian nanti akan bisa misalkan menggunakan sebuah rumus. Rumus itu biasanya berhubungan dengan posisi sel, baris, atau kolom, atau rank juga bisa biasanya. Nah, dari penguasaan, kalau misalkan Bu Hanpian sudah menguasai ini, kalau misalkan nanti ternyata Bu Hanpian sudah menggunakan rumus, kalau misalkan masih dalam satu halaman, itu tidak masalah, masih bisa Bu Hanpian cek. Tapi kalau misalkan nanti banyak halaman, nanti rumusnya itu beda-beda halaman, nanti bisa untuk halaman 1, nanti kita gabungkan dengan halaman 2 menggunakan rumus. Kalau kita tidak mengetahui apa itu baris, apa itu kolom, atau apa itu sel dan rank, maka nanti kita akan bingung. Bagaimana cara mengeditnya? Waktu kita menggunakan rumus ternyata error, kita menceknya karena kita tidak tahu atau belum mengetahui barisnya apa, kolom apa, sel apa, rank apa, nanti kita akan bingung. Berarti karena kita bingung, otomatis nanti bisa kita buat ulang akhirnya. Jadi agar meminimalisir itu, kita harus belajar ini sebagai dasarnya. Oke, kita mulai dahulu. Kita temukan 4 judul, 4 menu yang digunakan, yang harus dikuasai oleh kalian sebelum lanjut ke pembelajaran Microsoft Excel yang lainnya. Oke, kita mulai dari baris dahulu. Baris, kemudian kolom, sel, dan rank. Kita mulai dari baris. Oke, di sini saya tampilkan untuk pengertiannya terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya, ini adalah pengertian dari baris, kolom, sel, dan rank. Dari yang pertama, baris. Baris itu adalah tabel yang mengarah ke bawah dan ditandai dengan angka. Sementara kolom adalah tabel yang mengarah ke samping dan ditandai dengan huruf. Jadi berbeda ya antara baris dengan kolom. Kalau misalkan Bu Pian bisa lihat, yang namanya baris itu adalah yang ini. Nah, ini yang namanya baris. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari Ustadz, Ustadz ini ada pertanyaan dari Ustadz, Ananda, ini baris berapa? Jadi yang Bu Pian cek itu, yang kalian cek itu adalah di sini. Lihat angkanya, angka berapa. Jadi itu yang disebutkan. Contoh yang ini.
ini Ananda baris keberapa? Cek langsung angkanya. Oh, ini baris ketiga Ustadz. Oke, mantap. Nah, kemudian misalkan pertanyaan Ustadz, Ananda ini kolom apa? Kolom tadi lihat pengertiannya. Kolom itu adalah tabel yang mengarah ke samping ditandai dengan huruf. Oh iya, berarti itu adalah kolom K. Kolom K Ustadz. Oke, pas Ustadz cek, sip, benar sekali. Karena tadi sesuai pengertiannya itu tabel yang mengarah ke samping dan ditandai dengan huruf. Jadi yang Ustadz klik ini atau yang Ustadz pilih ini namanya adalah kolom K. Nah, jadi itu patokannya untuk kolom dengan baris. Ya, insya Allah ini mudah. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari Ustadz, fokus dulu. Ustadz ini bertanyanya apa? Kolom apa baris? Dan lihat setelah pertanyaan Ustadz kolom, maka fokusnya ke huruf yang di atasnya. Kalau misalkan pertanyaan Ustadz baris, berarti fokus di sampingnya, fokus ke angkanya. Oke, nah itu nanti sebagai patokan kalian untuk mencek yang mana kolom, yang mana baris. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke sel. Kalau baris dengan kolom ini masing-masing, kalau sel ini gabungan antara kolom dan baris. Kolom dan baris. Nah, ya, berarti yang pertama itu yang dibaca adalah kolom dulu, baru baris setelahnya. Nah, jadi kalau tadi kan baris itu satu-satu, kolom itu satu-satu. Nah, yang ini dibaca dua langsung. Kalau misalkan Ustadz tunjuk yang ini sel berapa? Kalian lihat pengertiannya apa? Sel tadi gabungan dari kolom dan baris. Berarti ulun melihat di kolomnya dulu, kemudian barisnya ke berapa ya Ustadz? Oh, oke. Ulun lihat dulu. Kolomnya itu Ustadz. Barisnya 1. Berarti selnya itu sel E1 lah Ustadz. Ya, benar sekali. Jadi, sip, cara membacanya adalah seperti itu. Baca dulu atau cek dulu kolomnya, lihat kolomnya, kemudian lihat baris yang paling ujung, yang di samping yang menandakan angka. Nah, jadi kalau misalkan buan pian sudah mengenal atau mengetahui basicnya, baris dan kolom, kalian akan bisa lanjut ke sel untuk mengetahui cara membaca sel. Jadi, kalau misalnya Ustaz tunjuk seperti ini, Ananda ini sel berapa? Ini adalah sel 1 Ustadz. Oke, sip. Kemudian yang berikutnya, kalau yang ini Ananda ini sel berapa? Sel, oke, kolom, M, baris, 13. Sel berapa tadi ya? M13 Ustadz. M13. Oke, sip. Nah, benar. Jadi ini adalah sel M13. Jadi patokannya seperti itu. Dan patokannya yang lainnya, kalau misalkan nanti buan pian ingin mengetahui, yaitu misalkan nanti waktu Ustadz klik di sini, fokus ke sini. Nah, di sini kalau misalkan nanti ada dua cara untuk melihat itu sel apa. Dengan pertama manual, melihat ini kolomnya kolom berapa, kemudian melihat ini barisnya baris berapa. Cara yang kedua yaitu langsung melihat ke atasnya, tampilan view-nya. Nah, di sini. Jadi setiap yang Ustadz klik, ini akan berganti-ganti sesuai dengan sel yang Ustadz klik. Jadi kalau misalkan yang ini, kalau manualnya kan lihat kolomnya, lihat barisnya, ini N3. Tapi kalau misalkan melihat langsung, yaitu dengan di sini N3. Oh, ini langsung ke tampil. Jadi bisa antara dua cara buat pian melihatnya, bisa manual atau bisa langsung ke sini. Oke, nah untuk yang ini sel N3. Nah, kemudian kita ke rank. Rank ini gabungan dari beberapa sel. Jadi, ini adalah gabungan beberapa sel. Ada lebih dari satu sel. Jadi, lebih dari satu sel dan banyak baris kolom. Jadi, membacanya seperti yang ini. Kita pindah ke contoh ya, karena ini lumayan banyak untuk rank. Nah, untuk rank itu, kalau baris kan cuma satu. Yang ini yang dibaca, angkanya. Yang ke samping. Yang kolom yang dibaca adalah ini. Yang ke samping, tadi untuk yang baris itu ke bawah dengan angka. Kemudian kolom ini ke samping dengan huruf. Kemudian sel ini yang dibaca adalah kolom dan barisnya. Nah, untuk rank ini terdiri dari
lebih dari satu sel. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini sudah dinamakan rank, bukan sel lagi. Kenapa? Tadi karena ini sudah terdiri dari 2 sel. Jadi kalau misalkan seperti ini contohnya membacanya, yang pertama membaca dulu rank, kemudian cek di mana kolom awal, sel awalnya. Ini kan sel awalnya B2, kemudian dibatasi dengan titik 2 nanti membacanya. Jadi rank B2 titik 2, cek lagi di mana sel terakhirnya. Sel terakhirnya adalah ini, C2. Berarti cara membacanya adalah rank B2 titik 2 C2. Oke, kita ulangi lagi. Kalau yang ini, sekarang kita menggunakan 3 tabel. Jangan bingung. Ustadz ulangi. Fokus ke sel awal, sel akhir. Ini adalah rank. Ya, mantap Ananda. Jadi ini adalah rank B4 titik 2 D4. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan sebanyak apapun nanti Ustadz menseleksi, nah ini tetap kalian untuk membaca rank fokusnya ke sel awal, sel akhir. Nah, kalau yang ini namanya adalah sel B2 titik 2 J J12. Nah, itu untuk contohnya. Jadi kalau misalkan kolom, misalkan yang ini saya contohkan, kolom itu cara menulisnya seperti ini. Ini adalah kolom B. Nah, ini cara menulisnya. Ini adalah kolom B. Kemudian kalau ini ganti, ini adalah baris berapa? Iya, baris 3. Kemudian yang ini namanya adalah sel, lihat kolom barisnya, sel D4. Nah, yang ini. Nah, sementara yang ini gabungan dari beberapa sel. Oke, nah misalkan Ustadz menulis rank. Kita ke rank ya. Rank E5 titik 2 G5. Nah, jadi gini. Nah, ini contoh kolom. Kolom B, kolom, berarti kalau pertanyaan Ustadz kolom, fokus ke atas. Ini adalah kolom B. Baris berarti fokusnya ke samping. Lihat angkanya. Ini adalah baris 3. Sel, lihat ke atas. Lihat gabungannya, kolom dulu dibaca, baru baris. Ini adalah sel D4. Nah, yang terakhir, rank. Berarti fokus ke sel awal dan sel akhir. Oke, nah yang ini berarti rank E5, sel awalnya, sel akhir titik 2, rank G5. Oke, Ananda, itu tadi pembahasan kita tentang kolom, baris, sel, dan rank. Kemudian, untuk mengetahui, atau Ustadz ingin mengetahui, bukan kalian sudah memahami penjelasan Ustadz atau belum ya? Oke, silahkan sekarang siapkan kertasnya. Kemudian nanti silahkan kirim, kemudian nanti tuliskan di kertasnya pertanyaan yang akan Ustadz berikan. Berkaitan dengan kolom, baris, sel, dan rank. Ada 10 saja kok, dikit kok. Oke, Ustadz beri waktu ya 30 detik lah. Kelamaan. 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya sudah siap dengan kertasnya masing-masing. Siap untuk latihan, silakan tugas pertama. Oke, instruksinya dahulu. Instruksinya adalah nanti akan Ustadz sebutkan, Ustadz tampilkan, atau Ustadz tampilkan pilihan ini yang Ustadz klik, yang Ustadz tampilkan, yang Ustadz klik. Jadi kalian nanti silakan langsung tuliskan saja di kertasnya dan fokus ke instruksi dari Ustadz. Kalau misalnya Ustadz bilang kolom, silahkan nanti untuk keterangan kolom yang saya sebutkan tadi, kolom, baris, atau sel, atau orangnya jangan ditinggal ya, itu tetap ditulis supaya nanti buan pian lebih memahami. Jadi kalau misalnya Ustadz bilang kolom berapa, nah kolomnya juga ditulis pertanyaan Ustadz, kemudian kolom berapanya itu ditulis. Jadi kalau misalkan Ustadz ini bilang ini kolom berapa, nah silahkan kalian tulis di kertas kalian kolom B.
Nah, yang ini, yang kedua misalkan baris berapa? Buan pian tulis di kertas payan, buan pian di kalian. Ini baris 3 atau sel apa? Jadi sama tadi, tulis juga selnya, kemudian keterangan selnya sel berapa juga ditulis sel D4 atau rank berapa. Nah, itu yang ditulis, jangan sampai tertinggal. Nanti kalau misalkan tertinggal, kalian akan bingung juga membacanya. Ini tadi yang ulun tulis tadi sel baris kolom atau rank ya. Ya, jadi keterangannya kolom baris sel ranknya jangan ketinggalan ya. Oke, kita mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, Ustadz cuma 1 kali yang mengulangnya untuk melatih fokus, tidak 2 kali. Biasanya kan 2 kali. Ini 1 kali saja untuk melatih fokus buan pian atau kalian. Yang pertama, kolom apa? Oke, silakan Anda langsung tulis. Oke, Ustadz ulangi, Ustadz cuma 1 kali ya. Kemudian, tugas yang kedua, baris berapa? Oke, silakan Anda tulis langsung di bukunya. Yang ketiga, siap-siap. Sel apa? Oke, sudah 3 pertanyaan. Yang berikutnya adalah sel apa lagi? Oke, sudah 4, sisa 6 lagi. Yang kelima. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah tadi kolom baris sudah, sel sudah, sekarang kita ke rank. Rank apa? Oke, rank apa? Next, yang ke-6. Oke, yang ke-6 adalah rank apa? Ini sama ya, ke samping atau ke bawah tetap sama. Yang penting fokusnya tadi apa? Yang awal, akhir. Fokusnya rank itu ya. Yang awal, titik-titik awal, titik-titik akhir. Itu yang difokuskan. Oke, kemudian yang ke-7. Oke. 7, ini rank apa? Betul, seperti yang saya bilang tadi, fokus titik-titik awal, titik 2, titik-titik akhir. Itu yang difokuskan. Yang ke-8, ini kolom apa? Fokus ke pertanyaan Ustadz. Kolom apa? Kemudian yang ke-9. Oke, 2 lagi. Oke, 2 lagi. Ini baris keberapa ya? Oke, pertanyaan ke-9. Tidak usah ulangi, cuma 1 kali untuk melatih fokus kalian. Yang terakhir yang ke-10. Oke, pertanyaan terakhir yang ke-10. Ini kolom sel baris atau rank ya? Oh ya, ini sel apa? Oke, finish. Nah, silakan. Setelah itu, kita cek sama-sama. Oke, sekarang kita cek sama-sama tugas dari Ananda. Apakah betul? Atau ada yang keliru? Atau ada yang salah? Atau sedikit keliru? Oke, kita mulai. Langsung fokus ke kertasnya. Ada 10 soal. Oke, ada 10 soal sebagai latihan yang pertama. Kita cek masing-masing hitungan. Sekarang Ananda yang hitung. Oke, oke. Oke, kita mulai. Jawabannya adalah cek masing-masing. Tugas pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya adalah tereng. Nah, ini saya lebarkan ya. Oke, ini ada 10 pertanyaan. Oke, silakan dicontreng berapa benarnya Ananda. Silakan dicontreng berapa Ananda benarnya, berapa Ananda salahnya. Oke, nah setelah ini nanti Ananda silakan masuk ke Google Classroom untuk tugas Microsoft Excel ini. Kemudian Ananda foto di kertas. Ananda foto kertasnya tadi. Ingat, kertas yang tadi bukan yang baru, yang ingin dibuat ya, yang tadi, yang sebelum muncul yang Ustadz ini jawabannya ini.
Jadi dipoto, dituliskan di situ langsung ke Ustadz berapa benarnya. Satu soal dan langsung dinilai ya. Satu soal nilainya 10. Salah satu dikurangi 10. Jadi kalau misalkan benar semua 100, kalau salah satu berarti dikurangi 10, 90 dan selanjutnya seperti itu. Silakan nanti langsung ke Google Classroom dan langsung kirimkan fotonya yang dikirim. Saya ingatkan lagi yang sebelumnya tadi ya. Jangan yang baru ingin dibuat. Oke, itu tadi insyaallah dengan itu tadi sedikit pembelajaran kita tentang kolom, sel, baris, dan rank. Insyaallah dengan menguasai basic-nya ini Ananda sekalian, kalau misalkan mau kita nanti belajar ke pembelajaran berikutnya, penggunaan rumus ataupun yang lainnya karena sudah tahu basic-nya, insyaallah nanti ini akan mempermudah kalian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalkan ada rumus ataupun yang lainnya tidak bingung, bisa kalau misalkan ada yang keliru ingin diedit di dalam rumus, bisa kalian langsung edit karena kalian sudah tahu kolom, baris, sel, dan rank-nya. Oke, seperti yang awal tadi, kita awali dengan doa. Kemudian kita akhiri dengan doa pula. Ustadz akhiri, oke. Ustadz akhiri dengan assalamualaikum. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan setelah ini langsung ke Google Classroom dan langsung kirimkan filenya ke Ustadz. Oke, terima kasih.